Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky Mohi di serial Belajar Laravel. Dan hari ini, di video ini kita akan melanjutkan membahas tentang multi-level user. Dan kita sebelumnya telah menggunakan package dari Spati. Dan di video sebelumnya kita telah mempraktekkan penggunaan direktif dari role. Kita sudah menerapkannya di layout kita. Jadi kita sudah bisa membagi menu-menu untuk masing-masing user. Jadi untuk contoh yang sebelumnya itu kita menggunakan direktif role ini untuk membuat menu untuk administrator. Oke. Jadi kita bisa lihat dulu tampilannya. Kita akan masuk sebagai administrator. Kita masuk sebagai Zul Invasion. Baik, jadi ini adalah menu dari administrator. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan sebuah fitur dari Spati, yaitu middleware ya. Jadi Spati juga itu bisa menggunakan middleware. Jadi middleware ini digunakan untuk memfilter atau membatasi akses terhadap routing. Oke. Nah, jadi sebenarnya di sini kita sudah menggunakan sebuah middleware ya, yaitu middleware out, yang mana middleware out ini membatasi akses terhadap root hanya untuk user yang sedang login. Oke. Jadi untuk yang user yang belum melakukan login, itu hanya bisa mengakses beberapa root, yaitu root login dan root register. Sedangkan untuk user yang sudah login itu bisa mengakses yang lain, seperti yang ditampilkan di sini ya. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah root middleware group ya. Kita akan kelompokkan root yang hanya bisa diakses oleh user administrator. Oke. Jadi dia bukan hanya dibatasi oleh user yang sedang login, namun juga dibatasi oleh role-nya. Role yang dimiliki oleh user yang login tersebut. Oke, jadi sekarang kita bisa langsung ke dokumentasi dari Spati. Di sini ya. Nah, kita akan pergi ke bagian using a middleware. Oke, kita akan ke bagian ini. Nah, di sini untuk menggunakan middleware, jadi kita hanya perlu menambahkan sebuah sebuah kelas ini. Jadi kalau kita menggunakan role, kita bisa gunakan role middleware. Kalau kita menggunakan permission, kita bisa gunakan permission middleware dan seterusnya. Nah, karena saya hanya menggunakan role di sini, jadi kita mungkin hanya akan menggunakan kelas role middleware ini. Oke. Nah, ini sesuai dengan apa yang dituliskan di dokumentasinya, bahwa kita harus meletakkan kelas ini di app http kernel. Oke, di file app http kernel.php. Bisa kita langsung coba ya. Kita coba kopikan ini untuk role-nya saja. Kita copy, lalu kita ke folder app, oke, http, lalu kernel. Oke, di sini dia. Nah, ini adalah isi file dari kernel PHP. Kalian bisa cari array untuk root middleware ya. Kalau ini root untuk middleware, ini middleware groups. Nah, ini dia root middleware. Kalian tambahkan kelas role middleware di urutan paling bawah sini. Paste di sini. Nah, ini dia. Kita save. Setelah itu, kita langsung bisa menggunakan middleware seperti ini. Kita bisa kelompokkan menggunakan middleware yang mana role-nya adalah role yang ingin kita batasi aksesnya terhadap suatu root. Nah, sekarang kita bisa ke
file root web. Oke. Nah, kita lihat di sini. Jadi ini kecamatan, kita contohkan kecamatan beberapa root dari kecamatan ini. Nah, karena fitur kecamatan ini seharusnya hanya bisa diakses oleh administrator, maka kita bisa kelompokkan saja ini dengan menggunakan cara seperti ini, root group middleware, lalu kita berikan tanda panah role, contohnya di sini super admin ya. Nah, bisa kita coba root group, oke, seperti ini. Lalu di sini saya taruh middleware, kemudian role administrator. Lalu jangan lupa di sini function. Nah, setelah itu kita letakkan semua kecamatan ini, semua root kecamatan, kita cut, lalu kita pindahkan ke sini. Oke, jangan lupa titik koma di sini. Nah, dengan demikian kita hanya bisa mengakses root kecamatan ini, beberapa root kecamatan ini, itu apabila kita login sebagai administrator. Oke. Nah, sekarang kita akan coba. Kita akan logout dulu dari sini. Kita akan masuk sebagai anak. Oke. Masukkan passwordnya. Nah, jadi sebagaimana kita tahu bahwa Ana Andriana ini adalah user masyarakat ya. Nah, kalau kita ke logout di sini, oke. Misalnya kita ke home dulu, kita ke home ya. Nah, masih bisa ya, masih bisa masuk ya. Tapi kalau misalnya kita coba pergi ke root ini ya, ke root kecamatan ini, kita bisa ketikkan di sini kecamatan. Nah, di sini akan diberikan peringatan bahwa user tersebut, artinya user yang sedang login itu tidak memiliki hak untuk mengakses root yang baru saja kita akses, kecamatan. Oke. Nah, kenapa? Karena root kecamatan itu terletak di dalam middleware ini. Role-nya administrator. Jadi yang bisa mengakses ini hanyalah user administrator. Jadi untuk saat ini masyarakat hanya bisa mengakses dua root ini saja, root home dan root logout. Oke, kita kembali. Nah, di sini kita coba ke home ya. Oke, kita sekarang sedang berada di home. Oke, kita sekarang coba akses logout di sini. Oke, bisa. Kita sudah logout. Sekarang kita coba masuk sebagai administrator. Zul. Oke. Kita ke kecamatan di sini. Oke, tampil ya. Kita bisa mengakses kecamatan karena ya sebagaimana saya tadi bilang bahwa yang bisa mengakses kecamatan itu hanyalah administrator. Oke, jadi mungkin itu saja dulu untuk video kali ini, membahas tentang penggunaan middleware di routing. Oke, middleware seperti role di routing. Nantinya untuk user lain, misalnya ada beberapa fitur yang hanya bisa diakses oleh beberapa user tertentu. Oke. Misalnya seperti ini. Ada sebuah root yang bisa digunakan atau bisa diakses oleh
dua role, yaitu administrator dan petugas. Nah, caranya kita buat seperti ini. Role titik 2 administrator, kemudian tanda seperti ini, lalu petugas. Oke, jadi role ini, masing-masing role itu dipisahkan dengan tanda garis vertikal seperti ini ya. Oke, jadi kalau misalnya ada berapa role di sini, jadi bisa kita batasi saja dengan tanda vertikal seperti ini. Oke, terus function seperti yang kita tulis di atas. Nah, di sini kita bisa mengetikkan rootnya. Oke. Nah, semoga bisa dipahami. Jadi video ini adalah akhir dari pembahasan multi level user. Jadi semoga kalian bisa paham. Terima kasih. Assalamualaikum.